Dampak Rusia dikeluarkan dari SWIFT terhadap dunia. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower, Amerika Serikat China, melihat masa depan Indonesia. Perang Ukraina-Rusia terus berlanjut, dan kematian terjadi setiap hari. Mungkin tidak ada yang mengira bahwa adegan tragis ini akan terjadi di Ukraina, di Eropa pada abad ke-21, di bulan Februari yang masih bertebalan salju. Tidak diragukan, perang ini akan menulis ulang geopolitik Eropa, dan tentunya akan mengubah pola tatanan dunia. Tetapi, apa yang tidak bisa kita ubah adalah jumlah besar kematian warga tak berdosa, dengan jutaan pengungsi untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Inilah kenyataan yang sangat pahit. Seperti yang kita lihat bahwa NATO mendekati selangkah demi selangkah mengancam Rusia. Ukraina jatuh ke dalam pelukan Barat sehingga menyebabkan Rusia sangat marah, sehingga terjadilah perang. Kekhawatiran saya yang lebih besar adalah sanksi ekstrim yang dijatuhkan oleh Barat terhadap Rusia, seperti mengeluarkan Rusia dari sistem SWIFT clearing penyelesaian perdagangan internasional. Ini jelas merupakan pukulan besar bagi pengembangan ekonomi Rusia. Di dunia ini, ada berbagai macam karakteristik negara. Ada yang rasional dan cinta damai, sementara yang lainnya mudah emosi dan berani melakukan apa saja. Jika pihak Barat terus mendorong dan memaksa Rusia sampai putus asa, apalagi negara tersebut memiliki senjata nuklir terbesar dunia, tahukah Anda apa yang bakalan terjadi nantinya? Dalam menghadapi masa-masa kritis demikian, Presiden Rusia Vladimir Putin pernah mengatakan, "Bila Rusia sudah tidak ada, untuk apa lagi dunia ini?" Presiden Putin mengatakan sebelum pecahnya perang Ukraina-Rusia bahwa NATO di bawah pimpinan Amerika Serikat telah membuat janji yang sangat jelas kepada Rusia bahwa mereka tidak akan pernah mengekspansi ke arah timur. Akan tetapi kenyataannya mereka telah menipu kami. Setelah pecahnya perang Ukraina, negara-negara Barat justru mundur duluan. Saking marah dan kecewanya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan, "Kami mempertahankan negara kami sendiri, dan negara yang mengklaim paling kuat di dunia sedang melihat kami dari kejauhan." Karena jauh hari sebelumnya, negara-negara Barat sebenarnya memiliki komitmen untuk melindungi Ukraina. Itulah sebabnya banyak netizen dunia mengutip perkataan mantan Sekretaris Negara Amerika Serikat, Henry Kissinger, yang menyindir para sekutunya sambil mengatakan, "Mungkin sangat berbahaya menjadi musuh Amerika Serikat, tetapi menjadi sekutu Amerika Serikat justru lebih fatal." The Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication, disingkat SWIFT, merupakan sistem pembayaran yang sangat penting di dunia. Tetapi tanpa SWIFT bukan berarti sama sekali tidak ada cara lain untuk melakukan pertukaran ekonomi lintas batas. Rusia dikeluarkan dari SWIFT bukanlah masalah mendasar, melainkan dampak sanksi ekonomi berat yang dijatuhkan oleh kubu Amerika Serikat dan Eropa atau pemisahan total dari perdagangan internasional dengan mereka. Baru-baru ini, Amerika Serikat dan Eropa telah menggunakan bom nuklir keuangan terhadap Rusia, yang akan sepenuhnya memblokir perdagangan luar negeri Rusia dan transaksi keuangan internasional, yang jelas akan menyebabkan pukulan telak bagi perkembangan ekonomi dan stabilitas sosial Rusia. Seperti diketahui, dolar Amerika Serikat adalah mata uang internasional nomor 1 di dunia. Dalam pembayaran internasional mendominasi 40%, sedangkan dalam cadangan devisa internasional mendominasi 60%. Sedangkan mata uang euro menempati urutan kedua. Dalam pembayaran internasional mendekati 40%, pangsa dalam cadangan devisa internasional sekitar 25%. Mata uang negara lain seperti pound sterling, Chinese yuan maupun yen Jepang masih jauh tertinggal di belakang. Saat ini, SWIFT adalah sistem pembayaran yang paling luas digunakan untuk pengguna global. Namun, untuk menghindari dampak pembayaran dan penyelesaian internasional pada sistem pembayaran dan penyelesaian domestik,
Banyak negara telah menetapkan sistem pembayaran dan penyelesaian internasional yang relatif independen. Artinya, membentuk tembok pemisah risiko dengan sistem pembayaran dan penyelesaian domestik. Misalnya, sistem domestik dolar Amerika Serikat adalah Fedwire dan lintas batas bernama CHIPS. Sedangkan sistem pembayaran dan penyelesaian real-time untuk renminbi domestik China bernama High Value Payments Plus atau HVPS. Dan CHIPS digunakan untuk penyelesaian lintas batas China, seperti yang sedang diintegrasikan Rusia saat ini, untuk menghadapi sanksi ekonomi barat dengan meningkatkan kerjasama yang erat untuk penyelesaian lintas batas dengan China. Perlu ditekankan bahwa CHIPS Amerika Serikat dengan CHIPS China adalah sistem akun dana untuk mata uang nasional domestik masing-masing yang mempunyai fungsi utama untuk memecahkan masalah aliran dana, pembayaran, dan penyelesaian internasional yang sama sekali berbeda dengan SWIFT. Mereka pada dasarnya juga perlu terhubung dengan SWIFT untuk menyelesaikan bisnis clearing pembayaran internasional. SWIFT di sisi lain adalah sistem pesan instruksi pembayaran yang tidak melibatkan akun modal anggota, tetapi terutama memecahkan aliran informasi pembayaran dan penyelesaian internasional. Jadi, jika Rusia dikeluarkan dari SWIFT, Rusia masih dapat meniru SWIFT dan membangun sistem pesan instruksi pembayaran baru dengan negara lain untuk pembayaran dan penyelesaian transaksi ekonomi, yang bukan lagi masalah teknis bagi dunia. Hanya saja, biaya operasional dan efisiensinya mungkin tidak sebanding dengan SWIFT. Oleh karena itu, sangatlah berlebihan bila para media mainstream barat menyebut SWIFT sebagai bom nuklir finansial atau senjata pembunuh finansial bagi Rusia. Contoh yang paling nyata adalah Iran yang dikeluarkan dari SWIFT oleh Amerika Serikat pada tahun 2012. Yang konon kabarnya menyebabkan Iran kehilangan hampir setengah dari pendapatan ekspor minyaknya dan sejumlah besar perdagangan luar negerinya. Namun sebenarnya alasan mendasar untuk penurunan ekonomi Iran saat itu adalah Amerika Serikat dan Eropa telah memberlakukan blokade pada perdagangan luar negeri seperti ekspor minyak Iran, termasuk pemutusan Eropa untuk mengimpor minyak dari Iran, bukannya hanya karena Iran dikeluarkan dari SWIFT. Artinya, segala sesuatu pasti ada harganya. Tindakan sanksi ekonomi Amerika Serikat dan Eropa terhadap Rusia adalah pedang bermata dua. Setelah Amerika Serikat dan adik-adik sekutunya Eropa mengumumkan untuk menghapus bank-bank Rusia dari SWIFT, itu juga berarti bahwa negara-negara tersebut akan sepenuhnya memutus pertukaran ekonomi dengan Rusia, negara dengan PDB ke-11 terbesar dunia. Dengan demikian, juga akan mempersulit negara-negara lain untuk menangani pembayaran dan penyelesaian dengan Rusia melalui SWIFT. Jika negara lain ingin melakukan pertukaran ekonomi dengan Rusia, mereka hanya dapat membangun sistem pembayaran lain dengan Rusia. Akan tetapi, seperti biasanya, Amerika Serikat juga akan mengancam bila ada negara yang berani melakukan bisnis dengan Rusia. Amerika Serikat akan memaksa negara lain untuk mengambil tindakan seperti Amerika Serikat dan sekutunya Eropa. Paman Sam mengharuskan negara-negara di dunia untuk memilih sisi antara kubu Barat dan Rusia. Ini tentu saja tidak hanya akan berdampak besar pada Rusia, tetapi juga akan membawa dampak keseimbangan kepentingan yang signifikan bagi banyak negara yang memiliki hubungan bisnis besar dengan Amerika Serikat, Eropa, dan Rusia. Jika Indonesia memilih Rusia, Indonesia dapat menyinggung atau bahkan melepaskan diri dari kubu Amerika Serikat dan Eropa, berhadapan dengan negara-negara maju yang memutuskan pertukaran ekonomi, memblokir teknologi canggih, dan memblokir pertukaran personel yang akan membawa kerugian besar bagi pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia. Namun, jika Indonesia memilih untuk bergabung dengan KEM, negara-negara Barat, Indonesia akan dihadapkan untuk memutuskan pertukaran ekonomi dengan Rusia, karena Rusia adalah pengekspor energi, makanan, mineral terbesar dunia, dan juga merupakan anggota tetap dari PBB dengan pengaruh internasional.
Blokade perdagangan luar negeri dan transaksi keuangan Rusia juga akan berdampak pada harga internasional produk terkait, yang berdampak pada rantai industri global, rantai pasokan, dan pasar keuangan, termasuk krisis energi saat ini di Eropa dan inflasi tinggi akibat pencetakan dolar semaunya di Amerika Serikat. Jika hal ini menyebabkan SWIFT memutuskan layanannya ke banyak negara yang juga mempunyai transaksi dan pertukaran ekonomi dengan Rusia, maka dapat dipastikan akan melahirkan sistem alternatif SWIFT lainnya, sehingga mempercepat globalisasi mata uang lain seperti Chinese Yuan, Pound Sterling, ataupun Yen Jepang. Hal ini pasti akan berdampak besar pada sirkulasi internasional dan status internasional dolar Amerika Serikat maupun euro. Jika dunia benar-benar terpecah menjadi dua kubu yang saling bertentangan, pasti menjadi ancaman besar bagi perkembangan globalisasi ekonomi, perdamaian, dan stabilitas dunia. Oleh karena itu, tindakan sepihak Amerika Serikat dan Eropa mengeluarkan Rusia dari SWIFT bukanlah solusi mendasar yang tidak hanya membawa dampak terhadap Rusia, tetapi juga dampak meluas pada landscape ekonomi dan politik dunia. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!